Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan berbicara dahulu mengenai apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan dari Okta Investama Berjangka itu sudah lengkap, di mana kita sudah memiliki perizinan dari Bapepti, Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, kemudian ICDX, dan juga tergabung di Asosiasi Aspeptindo. Untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana futures ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan traders karena akan lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan peluang profit di market. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim menggunakan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Dan free swap, nah ini nih, bicara free swap, ini merupakan salah satu unggulannya Okta Investama Berjangka, di mana sedari awal Okta Traders membuka account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat, dan Okta Vaganza, kita memiliki Okta Vaganza yang mana dari traders yang melakukan transaksi di market, dan dari hasil transaksi tersebut itu berupa lot, dan lot tersebut nanti akan diredeem menjadi poin, dan poin-poin yang dikumpulkan tersebut akan langsung dapat diredeem menjadi katakanlah voucher, kemudian emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, hingga motor listrik dan mobil listrik. Dan kami tekankan sekali lagi ya, ini bukannya undian, tetapi betul-betul hadiah langsung. Oke, untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Ada website www.okta.co.id, kita ada YouTube channel, ada Instagram, kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Twitter. Tetapi kita tidak menggunakan media sosial Telegram. Nah, tanpa melupakan disclaimer on, materi yang akan disampaikan nanti itu bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi nih sekarang. Kita akan review dulu apa yang menjadi penggerak market di sesi kalender ekonomi 30 September sampai dengan 4 Oktober 2024. Di sesi Senin itu ada manufacturing PMI untuk China yang mengalami peningkatan dari level 49.1 menjadi 49.8. Kemudian juga ada dirilis Jerman prelim CPI yang dirilis meningkat dari minus 0,1 menjadi 0%. Tetapi hal ini dapat dikatakan sebetulnya masih dalam siklus yang negatif dikarenakan kenaikannya pun juga menuju 0%, dalam artian tidak ada perubahan apa-apa untuk inflasi Jerman. Kemudian untuk sesi Selasa, di sesi Amerika dini hari itu ada pidato daripada Powell, yang mana Powell itu memberikan prank bagi kita semua, bagi Okta traders atau traders pada umumnya, dikarenakan sebetulnya berdasarkan apa yang diinginkan oleh para pejabat Fed, kemudian apa yang diekspektasikan oleh para analis, sebetulnya untuk pemotongan suku bunga itu akan diekspektasikan menurun menuju 0,5% atau sebesar 0,5%, tetapi pada saat pidato di sesi Selasa tanggal 1 Oktober yang ada Jerome Powell malahan mengeluarkan statement sebaliknya, di mana untuk pemotongan suku bunga Fed itu malahan diekspektasikan hanya terjadi sebesar 0,25% di bulan November. Nah, disinilah akhirnya betul-betul menguatkan greenback, dikarenakan ternyata apa yang diekspektasikan oleh sebagian orang untuk langsung pemotongan suku bunga jumbo itu tidak jadi dilaksanakan. Nah,
Kemudian di sesi Eropanya, untuk sesi Selasa itu ada Core CPI Flash Estimate untuk zona Uni Eropa yang kita lihat dari 2,8% menjadi 2,7%. Kurang bagus untuk pergerakan euro. Kemudian CPI Flash Estimate Year on Year itu juga terjadi penurunan dari level 2,2% menjadi 1,8%. Nah, dapat dikatakan oleh data ini menandakan bahwa memang bicara inflasi untuk zona ekonomi Uni Eropa memang sudah mulai menurun. Nah, dapat dikatakan akhirnya untuk suku bunga Uni Eropa bisa jadi akan menyusul daripada suku bunga Fed. Oke, untuk sesi Amerikanya itu ada ISM Manufacturing PMI yang dirilis sama dari level 47,2 menjadi 47,2. Sedangkan Jobs Job Opening itu terjadi peningkatan yang kuat dari level 7,7 menjadi 8,04. Dan di sesi Rabu, ADP itu juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari level 103.000 menjadi 143.000. Nah, inilah yang menarik, inilah yang unik karena kan memang kalau bicara inflasi secara merata, rata-rata trennya itu memang kalau untuk inflasi itu sudah mulai menurun. Sementara juga untuk suku bunga daripada bank sentral utama itu juga diarahkan atau diekspektasikan itu juga akan menurun. Tetapi kalau yang paling utama diperhatikan oleh para pelaku pasar itu adalah data ketenaga kerjaan. Nah, seperti kita ketahui bahwa data ketenaga kerjaan yang menyedot banyak lapangan pekerjaan, disitulah diekspektasikan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dikatakan akan kembali menggeliat atau meningkat. Nah, Jobs Job Opening bagus, ADP bagus, otomatis greenback di pekan kemarin itu pun menjadi bagus. Sementara untuk unemployment claims itu dari 216 menjadi 225. Nah, memang sih terjadi peningkatan, tetapi masih dipandang relatif stabil karena memang untuk data unemployment claims itu sendiri rata-rata sorry. Kita coba break dulu karena kita mau coba ganti slide. Iya. Nggak apa-apa ya, jadi ada teknis sedikit untuk masuk televisi, tetapi ya memang tetap kita akan coba informasikan bahwa apa yang akan terjadi dan yang terjadi di kemarin. Untuk unemployment claims itu dirilisnya dipandang relatif stabil dikarenakan masih berada di kisaran 210.000 sampai dengan 230.000. Nah, sedangkan ini dirilisnya di level 225.000. Nah, oleh karenanya untuk data unemployment claims ini dapat dikatakan masih dipandang normal. Nah, sementara di sesi Jumat itu ada sepaket data ketenaga kerjaan yang merupakan primadona dari pergerakan selama sepekan yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar. Yang pertama kali itu adalah average hourly earnings. Itu mengalami penurunan dari 0,5% menjadi 0,4%. Sementara non-farm employment change itu mengalami peningkatan yang tajam atau peningkatan yang sangat luar biasa dari level 159.000 menjadi 254.000. Inilah yang menjadi pencetus bahwa selama sepekan kemarin akhirnya memperkuat untuk pergerakan indeks US dollar yang mengalami penguatan yang tajam. Sementara untuk unemployment rate sendiri itu juga terjadi penurunan untuk Amerika Serikat dari level 4,2% menjadi 4,1%. Oke. Nah, untuk Wall Street, Dow Jones catat rekor penutupan tertinggi pada sesi perdagangan Jumat, sementara Nasdaq berakhir dengan kenaikan lebih dari 1%. Kemudian data ekonomi terbaru menunjukkan peningkatan lapangan kerja di Amerika Serikat pada bulan September juga mencapai level tertinggi dalam 6 bulan. Jadi data non-farm payroll yang dirilis pada Jumat kemarin itu merupakan data tertinggi atau level tertinggi dalam 6 bulan. Dan tingkat pengangguran juga turun
menjadi 4,1%. Kita ketemu lagi ya. Nah, kemudian tadi kita membahas untuk prolog Wall Street. Jadi memang bicara Wall Street itu nggak pernah bosan-bosannya kita sampaikan kepada rekan-rekan trader sekalian bahwa bicara Wall Street itu memang sedang lagi bagus dikarenakan secara dari data kalender ekonomi yang ada untuk pemotongan suku bunga biasanya nih secara normal kalau suku bunga sudah mulai diturunkan itu akan menggairahkan di bursa indeks di negara tersebut. Nah, dalam hal ini kita membahas mengenai Amerika Serikat. Amerika Serikat itu bicaranya adalah Wall Street. Wall Street itu ada berbagai macam. Nah, ada Dow Jones, ada Nasdaq, ada S&P 500. Nah, kalau Dow Jones itu kami ulangi, kemarin itu mencatat rekor penutupan tertinggi sepanjang masa. Kalau indeks Dow Jones itu secara naik itu sebesar 0,81%, S&P 500 itu menguat 0,9%, sementara Nasdaq itu menguat 1,22%. Nah, pada pekan lalu, indeks itu memang sih hanya mencatat kenaikan tipis karena kekhawatiran meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dow Jones itu naik 0,1%, S&P 500 naik 0,2%, dan Nasdaq itu juga tetap naik 0,1%. Jadi, selama sepekan kemarin itu bicara Wall Street itu memang masih dalam tren rally atau tren kenaikan, tetapi ya tetap kita nggak bakal pernah bosan-bosan mengasih pandangan atau mengingatkan kepada rekan-rekan traders tetap waspada nih sama pergerakan koreksi yang bersifatnya minor, yaitu time frame H1, H4, bahkan time frame D1. Nah, indeks energi S&P 500 itu juga mengalami kenaikan sebesar 1,1% seiring dengan kenaikan harga minyak. Kekhawatiran terkait Timur Tengah membuat indeks ini melonjak sebesar 7% sepanjang minggu, mencatat persentase kenaikan mingguan terbesar sejak Oktober 2022. Oke, sekarang kita beralih ke minyak. Udah benar? Untuk minyak itu juga naik pada hari Jumat dan mencatat kenaikan mingguan terbesar dalam lebih dari setahun akibat ancaman perang di kawasan Timur Tengah. Kenaikan tersebut terbatas setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden mencegah Israel untuk menargetkan fasilitas minyak Iran. Brent naik 43 sen atau 0,6%, sementara WTI naik 67 sen atau 0,9%. Secara mingguan, minyak mentah Brent itu naik lebih daripada 8%. Ini merupakan kenaikan terbesar dalam seminggu sejak tahun 2023. Dan WTI mencatat kenaikan 9,1% yang tertinggi sejak Maret 2023. Di mana hal ini terjadi dikarenakan Israel berjanji akan menyerang Iran setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel pada Selasa sebagai balasan atas pembunuhan pemimpin Hizbullah yang didukung Iran oleh Israel di pekan sebelumnya. Iran dalam hal ini adalah merupakan anggota OPEC Plus dengan produksi sebesar 3,2 juta barrel per hari atau 3% dari total produksi minyak secara global. Jadi ya memang ya bicara minyak, kami simpulkan memang minyak itu sedang viral, sedang naik daun. Dari penurunan ke level $65 per barrel itu langsung melonjak ke level $74. Tetapi ya memang kalau bicara secara teknikal hal ini pun sebetulnya sudah kami ingatkan kepada rekan-rekan Okta Traders sekalian tanpa merupakan disclaimer bahwa untuk area support di angka 65 sampai dengan angka 60 itu merupakan area teknikal yang menjadi area support yang bagus untuk melakukan posisi buy pada minyak. Nah, dalam hal ini penurunan kemarin itu yang terjadi adalah harga terendah memang betul adanya, itu betul-betul berada di kisaran 65, sedangkan sekarang ini harga minyak itu sudah berada di kisaran $74 per barrel, yang sudah artinya mengalami kenaikan sebesar $9 per barrel. Dan
Coba kita sama-sama berhitung, apabila rekan-rekan Okta Traders itu melakukan eksekusi buy pada level $65 per barrel dan dilikuidasi, atau sementara kita berbincang sekarang itu berada di level $74 per barrel, berarti mengalami atau mendapatkan profit sebesar $9 dengan 0,1 lot, itu berarti berpeluang profit untuk mendapatkan profit sebesar 9 juta rupiah dengan kurs rate Rp10.000 di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Itulah makanya kita nggak bosan-bosan mengingatkan bahwa bicara podcast I Like Monday, apa yang menjadi review dan outlook itu tetap diikuti secara berkala setiap hari Senin dan Selasa. Oke. Kemudian untuk emas, harga emas itu turun pada hari Jumat setelah laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan mengurangi ekspektasi pemotongan suku bunga agresif oleh The Fed di bulan November yang mendorong kenaikan dolar. Nah, kalau bicara emas itu tuh jadi memang biar bagaimanapun penggerak harga emas yang pertama kali adalah yang pertama itu geopolitik. Nah, kalau bicara geopolitik, kita tahu bahwa saat ini geopolitik itu belum selesai, bahkan semakin memanas, iya gitu loh. Rusia sama Ukraine itu belum selesai, kemudian semakin berkembang yang tadinya hanya Israel versus Gaza akhirnya berkembang ke Lebanon, bahkan dari Lebanon itu akhirnya berkembang ke Iran. Nah, itulah yang menjadi salah satu bahan bakar utama emas untuk naik. Sementara untuk bahan bakar yang kedua itu adalah pengumuman suku bunga Bank Sentral daripada Amerika Serikat. Nah, kalau suku bunga Amerika Serikat itu turun, biasanya nih akan menaikkan atau menguatkan harga emas. Apalagi kalau bicaranya harga emas itu langsung dipotong sebesar 0,5%. Nah, disitulah penguatan emas itu akan betul-betul terlaksana secara signifikan dalam keadaan normal. Nah, walaupun ekspektasinya akhirnya di bulan November itu hanya sebesar 0,25%, ini masih tetap merupakan bahan bakar emas untuk tetap stabil di angka 2.600-an. Tetapi jangan lupa bicara koreksi seperti yang kami sudah ingatkan di awal, untuk support teknikal harga emas saat ini secara time frame D1 itu berada di level 2620, 2600, 2575 dan 2550. Nah, area itulah yang betul-betul harus diwaspadai oleh para rekan-rekan Okta Trader sekalian, dikarenakan sepanjang level resisten utama di 2685 itu belum berhasil ditembus, dapat dikatakan peluang untuk terjadinya pergerakan koreksi akan tetap ada, dan berdasarkan dari angka-angka yang kami sebutkan tadi. Oke, untuk outlook rilis data kalender ekonomi dari tanggal 7 sampai dengan 11 atau sepekan ke depan. Nah, untuk sepekan ke depan di sesi hari Senin itu masih relatif sepi. Sementara untuk sesi Selasa itu akan ada monetary policy meeting minutes, atau bahasa kerennya nih FOMC meeting minutes ala RBA, FOMC meeting minutes ala Australia. Jadi malahan ini lebih enak ya, karena apa? Ini diadakannya pagi-pagi, jam 7.30 pagi besok. Gitu loh. Karena kalau bicara Amerika Serikat itu FOMC meeting minutes itu biasanya diadakannya jam 1. Rekan-rekan traders biasanya udah pada istirahat, sudah pada tidur. Sementara kalau Australia itu akan ada di besok hari Selasa jam 7.30. Nah, tinggal dilihat deh sama-sama apakah nanti dari statement yang keluar itu dovish atau hawkish. Kalau dovish itu ya otomatis akan membuat mata Aussie melemah. Sementara kalau dari pernyataan-pernyataan pejabat Bank Sentral Australia itu hawkish, maka akan dapat dikatakan Aussie akan mengalami penguatan di besok hari. Kemudian peluang trading berikutnya itu akan ada di hari Rabu. Di hari Rabu itu akan ada pengumuman suku bunga Bank Sentral daripada New Zealand. Yang kita lihat sama-sama ya, kita intip itu akan terjadi penurunan ekspektasinya
dari 5,25% menjadi 4,75% atau penurunan sebesar 0,5% atau mengikuti penurunan jumbo yang kemarin ini dilakukan oleh Fed. Wah, inilah peluang, betul-betul peluang untuk bertransaksi di New Zealand di sesi hari Rabu tanggal 9. Nah, peluangnya gimana? Kalau memang betul adanya suku bunga ini diturunkan langsung sebesar 0,5%, maka akan dapat dikatakan secara normal ya, New Zealand terhadap USD itu akan terjadi pelemahan atau posisinya itu berarti sell limit atau sell stop pada NZD terhadap USD. Kemudian di hari Kamis, inilah yang saya maksud, akan ada FOMC meeting minutes ala Amerika. Kalau ini ala Amerika, kalau tadi kan ala Australia tuh. Ala Australia enak karena diadakannya pagi jam 7.30. Sementara kalau yang ala Amerika itu diadakannya jam 1 dini hari. Ya, saya yakin juga rekan-rekan trader sekalian juga mayoritas itu sedang beristirahat. Nah, tetapi kalau misalnya terlambat untuk mengambil momen di jam 1 dini hari, ya nggak apa-apa. Itu lebih baik kita ikuti di Kamis jam 7 ke atasnya. Karena toh juga pada dasarnya kalau itu bersifatnya major, itu tuh biasanya pergerakannya bukan hanya bergerak secara volatile di jam tersebut saja, tetapi 6 jam kemudian atau bisa jadi 12 jam kemudian itu juga masih akan cukup volatile untuk pergerakan di market berdasarkan hawkish atau dovish. Kemudian untuk sesi Kamis itu juga akan ada rilis data inflasi untuk Amerika Serikat yang lagi-lagi mengalami penurunan dari level 0,3% menjadi 0,2%. Tidak bagus untuk Greenback. Greenback berpeluang turun. Kemudian SPI, CPI month to month dari 0,2% juga bertengger ke 0,1%. Tidak bagus juga buat Greenback. Sedangkan unemployment claims itu sama-sama juga meningkat dari 225.000 menjadi 229.000. Nah, dan bisa dikatakan kalau secara kasat mata gini aja tanpa merupakan disclaimer, kami ingatkan akan terjadi pergerakan turun atau koreksi lagi pada indeks US dollar di sesi Kamis. Sementara di hari Jumat, nah ini cukup seru nih kalau hari Jumat, karena bicara Jumat itu akan ada banyak lagi peluang trading di market. Kita mulai dari Inggris atau pound sterling. Nah, kalau untuk Inggris, pound sterling itu akan ada pengumuman rilis data GDP untuk Inggris yang mengalami peningkatan dari level 0% menjadi 0,2%. Bagus untuk Inggris, berarti bagus untuk pound di sesi Jumat, di sesi Eropa Jumat. Kemudian untuk sesi Amerika akan ada berita untuk Kanada, sepaket ketenaga kerjaannya. Kita lihat ya sama-sama. Employment change dari 22.000 menjadi 33.000. Wah, ini bagus banget. Berarti akan ada peluang yang menarik untuk buy Canadian dollars. Karena Canadian dollars employment change-nya bagus. Sementara unemployment rate itu melemah dikit dari 6,6% menjadi 6,7%. Dan untuk sesi Amerika, terlepas daripada berita Kanada juga ada berita untuk Amerika Serikat yaitu PPI. PPI dari 0,3% menjadi 0,2%, jelek lagi untuk Greenback. Kemudian PPI month to month dari 0,2% menjadi 0,1%. Kurang bagus juga untuk Greenback. Sedangkan consumer sentiment, UOM consumer sentiment itu juga terjadi sedikit peningkatan dari 70,1 menjadi 70,5. Ada tertolong nih dari consumer sentimentnya ala University of Michigan. Nah, jadi memang ya, kami ulangi lagi selama sepekan ini jadi banyak rilis data ekonomi yang menarik. Kami ulangi, Selasa itu untuk Aussie, kemudian Rabu itu untuk New Zealand karena ada berita suku bunga. Kemudian hari Kamis dari dini hari itu untuk Greenback full, ada FOMC, ada CPI. Kemudian untuk hari Jumat itu ramai, yaitu ada GDP untuk Inggris, ada data ketenaga kerjaan untuk Kanada, kemudian ada PPI untuk Amerika Serikat. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, momen bagus untuk bertransaksi di market bersama Okta Investment Berjangka. Tadi sudah kasih bocorannya. Nah,
Sekarang kita baru masuk ke teknikal. Apa-apaan aja sih yang harus diperhatikan di teknikalnya Wall Street? Kita untuk sampling kita ambil Nasdaq. Untuk Nasdaq kita lihat dulu sama-sama, trennya juga memang lagi ke atas. Kita gedein dulu ya biar terlihat angka-angkanya nih. Nah, level resisten ada di 20369, 20683, yang puncak utama di 20981. Nah, angka-angka tersebut itu merupakan target atas, atau apabila mau melakukan sell boleh, tetapi ingat ya, sellnya itu juga sellnya yang kontra trend, karena itu berarti melawan trend. Sellnya itu hanya singkat-singkat aja, short singkat, short sama dengan singkat. Kemudian untuk Nasdaq dan untuk sampling kedua itu kita ambilnya adalah S&P 500. S&P 500 itu juga lagi arah naik, di mana saat ini tertahan di Fibonacci 76.4 di 5803. Nah, target atasnya S&P 500 kita kasih bocoran yaitu di 5803, 5816, 5828 hingga 5853. Sedangkan untuk acuan utama, resisten utama itu adalah di angka 100%, yaitu 5828. Kalau itu true breakout, maka dapat dikatakan S&P 500 selamat datang kembali, harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian itu untuk Wall Street. Sekarang kita masuk ke major. Kita kasih bocorannya itu untuk USD Kanada, karena USD Kanada kan tadi kan seperti tadi kita lihat sama-sama kalender ekonomi ada sepaket ketenaga kerjaan. Walaupun masih lama ya nggak apa-apa. Itu kan hari Jumat kejadiannya. Nah, USD Kanada ini sedang terjadi pergerakan rebound. Memang dia sebetulnya trennya itu sedang turun ya, sedang saat ini sedang terjadi rebound atau kenaikan dengan target di 13592, kemudian 13620, kemudian 13646. 1.3646 itulah merupakan resisten utama USD terhadap Canadian dollars. Kalau itu berhasil to breakout, maka kenaikan USD Kanadian akan terus berlanjut ke 1.3700. Nah, itu untuk bocoran USD Kanada. Kalau sekarang kita cari bocoran untuk New Zealand. New Zealand tadi juga ada bocoran dari kalender ekonomi yang mengekspektasikan akan adanya pemotongan suku bunga Bank Sentral New Zealand di hari Rabu dari level 5,25% menjadi 4,75%, atau langsung pemotongan jumbo sebesar 0,5%. Nah, biasanya kalau terjadi pemotongan jumbo seperti itu secara normal, New Zealand akan menukik menurun. Nah, dalam hal ini target penurunannya sekarang yang pertama itu ada di 0.6137. Kemudian yang kedua 0.6105. Dan kalau itu true breakout, dapat dikatakan New Zealand akan ke arah bawah itu di 0.6041. Nah, area itulah merupakan target bawah, sekaligus juga bisa merupakan target untuk melakukan posisi buy yang kontra trend. Nah, itu jadi USD Kanada sudah dikasih bocoran, New Zealand juga. Support dan resisten komoditas. Nah, ini nih yang saya maksud dengan minyak. Seru kan nih, minyak nih kelihatan banget dari grafiknya. Nah, inilah yang saya maksud berkali-kali. Hai rekan-rekan Okta Traders atau rekan-rekan traders dimanapun berada yang menyaksikan podcastnya Aleng Mande Okta Investama Berjangka. Harga terendah itu di angka 65-an. Di angka 65 boleh nih untuk mencari atau mendapatkan peluang posisi buy, melakukan posisi buy untuk minyak. Nah, saat ini minyak ini target atasnya 74.91, 75, 76.28 hingga 77.57. Oke, jadi memang kalau bicara minyak itu sedang terjadi kenaikan yang dahsyat, karena kan
Orang-orang khawatir harga minyak itu akan melonjak tajam dikarenakan krisis atau konflik geopolitik di antara Iran versus Israel. Nah, Iran kemarin sudah menunjukkan rudal kepada Israel, dan kita lihat nih sama-sama tindakannya Israel terhadap Iran itu seperti apa. Tetapi memang tetap kita berharap mudah-mudahan tidak terlalu kisruh gitu loh, karena akan membahayakan kita semua. Kemudian untuk itu untuk minyak, sedangkan kalau untuk emas, nah bicara emas ini dia trennya itu sedang naik, terlihat betul di grafik, tetapi bicara naik ya tetap waspada sama pergerakan koreksi minor berdasarkan time frame H1, H4 dan time frame D1. Nah, untuk target koreksi itu tertahan di sementara ini di 2632 atau di Fibonacci-nya 38,2%. Sementara kalau itu berhasil true breakout, maka akan mengindikasikan penurunan lebih lanjut ke 2625, 2616, kemudian 2599, 2579, 2562 sampai 2546. Itulah makanya sedari awal tadi saya mention bahwa support psikologis utama emas secara global ada di area harga 2550. Itu tidak boleh true breakout. Ini kan di 2546 nih. Berarti ya idealnya memang 2540, 2550 itu merupakan support psikologis utama yang tidak boleh true breakout. Karena kalau itu true breakout, maka koreksi emas dapat dikatakan akan cukup dalam juga, akan menyentuh level 2525 sampai dengan 2514. Sementara kalau target jangka panjangnya kemana sih Pak? Ya target panjang emas ya panjang, ya masih atas. Dengan target atasnya itu ya 2700, tetapi harus berhasil tembus dulu 2685. Kalau 2685 aja tembus, 2685, 2695, 2700. Nah, oke. Kemudian, akhirnya materinya sudah habis yang saya sampaikan. Jadi itu ya bocorannya tadi, bahwa banyak nih peluang trading lagi di market. Kami ingatkan lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat seru-seru semua nih. Terutama hari Rabu, hari Kamis, dan hari Jumat. Kami ingatkan ketiga kali, Rabu itu ada suku bunga New Zealand, Kamis itu ada CPI, kemudian hari Jumat ada PPI dan sentimen consumer dari University of Michigan. Nah, tidak pernah bosan-bosan kami ingatkan kepada rekan-rekan Okta traders sekalian ataupun traders pada umumnya untuk selalu merencanakanlah tradingan Anda, dan tradinglah betul-betul berdasarkan apa yang sudah Anda rencanakan terhadap market. Bersama Okta Investama Berjangka, ketemu lagi bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.